Tandai titik P1 dan tentukan arah utara. Baik, selanjutnya kita tentukan titik-titik untuk pengukuran. Titik P2, titik P3, ini P4, kemudian P5, P6, baik, kemudian lakukan pengukuran dengan meletakkan kayu atau bambu yang kira-kira setinggi postur tubuh pengamat. Kita melakukan pengukuran azimut dari posisi utara ke titik P1 seperti ini. Lanjut. Kita setel pada posisi 0, kemudian ukur azimut. Kemudian kita lakukan pembacaan sudut miring dengan menggunakan klinometer dengan posisi sama tinggi dengan mata pengamat. Kita lakukan pengukuran jarak atau SD dari P ke titik P1, dan begitu juga untuk pada titik P2, P3, P4 dan sampai P6. Kita lakukan pengukuran azimut dengan patokannya pada posisi utara dan diukur ke titik P1, dan itulah azimut. Kemudian lakukan pada titik selanjutnya pada P2, P3 dan selanjutnya dari patokan utara. Kemudian untuk VA itu adalah kemiringan dari mata pengamat ke pen ukur. Tapi di sini saya menggunakan bambu atau kayu dengan menggunakan aplikasi klinometer pada smartphone. Begitu juga untuk pengukuran P2, P3 sampai P6 untuk pengukuran PA. PA itu merupakan sudut kemiringan dari mata pengamat ke tinggi bambu. Hasil dari pengukuran di lapangan untuk pengolahan data kita lakukan di dalam ruangan. Sudah dalam ruangan. Nah, ini merupakan data praktikum awal di lapangan yang sudah saya pindahkan di kertas laporan. Ini data pengukuran yang sama dengan pengukuran di lapangan tadi. Kemudian untuk pengolahan data pengukuran. Pengolahan data pengukuran yang pertama yaitu kita untuk mencari HD. HD dengan rumus jarak SD slope distance dari P ke P1 dikali cos klinometer pada HP. Saya didapatkan jarak SD dari P sampai P1 yaitu 5,15 meter, dapatkan dari cm ke meter. Kemudian dikali cos 45 berasal dari VA. Ini dah 45. Dapatkan hasil dengan 3,641. Kemudian begitu HD2 maksudnya jarak SD dari P ke P2 dikali cos klinometer yang pada titik P2 lewat pengukuran dari HP, yaitu jarak SD dari P ke P2 yaitu 4,75 meter. Di sini 475 cm. Kita ubah menjadi meter, jadi 4,75 meter dikali cos 10 derajat. Cos 10 derajat ini
dapatkan hasil 4,677 meter. Begitupun untuk HD3, HD4, HD5 dan HD6. Baik, selanjutnya untuk VD, mencari VD. VD1 lakukan dengan rumus jarak SD dari P ke P1 dengan meteran, kemudian dikali sin pada klinometer HP, yang dimana jarak P ke P1 yaitu 5,15 meter dan sudut VA yaitu 45 sin 45, kemudian di hasil kalinya menjadi 3,64 meter. Kemudian VD2 dengan rumus yang sama tetapi dengan mengubah titik dari P ke P2, kemudian dikali sin klinometer pada P2 yang diukur lewat HP, yang mana jaraknya 4,75 meter dikali sin 10 derajat, dapatkan hasil 0,82 meter. Begitu juga untuk VD3, VD4, VD5 dan VD6. Kemudian kita lanjut untuk mencari DH. DH itu sama dengan tinggi VD, yang mana VD merupakan vertical distance, berarti tidak perlu kita buat untuk menghemat kertas ya. Nah, ini VD yang sudah kita cari sebelumnya. Berarti DH1 sama dengan 3,64, DH2 sama dengan 0,82, kemudian DH3 0,44, kemudian DH4 0,53, kemudian DH5 0,53 dan DH6 0,71 meter. Oke, kemudian untuk DX, rumus DX merupakan HD dikali sin kompas, yang mana kita cari DX1, yang mana rumusnya HD1 dikali sin kompas HP, yang mana HD1 3,641 meter dikali sudut pada kompas 51 derajat, didapatkan 2,82. Kemudian untuk DX2 dengan rumusnya sama tetapi titik yang berbeda, HD2 dikali sin kompas pada titik 2. Maksud dari kompas ini merupakan azimut. 4,677 dikali sin 104 sama dengan 4,53 meter. Begitu juga untuk DX3, DX4, DX5 dan DX6. Kemudian untuk DY dapatkan rumus HD1 dikali cos kompas dari azimut. HD1 hasil HD1 3,641 meter dikali sudut dari azimut yaitu 51 dikali cos 51 derajat sama dengan 2,29 meter. Kemudian DY2 sama dengan HD2 dikali cos kompas azimut yang didapatkan dari HP, yaitu 4,677 meter dikali cos 104 derajat, didapatkan hasil min 1,13 meter. Begitu juga untuk cara pencari DY3, DY4, DY5 dan DY6. Oke, selanjutnya untuk pencarian titik koordinat. Yang pertama, titik koordinat yang diketahui pada tabel yaitu 10xx. XX merupakan NIM terakhir saya yaitu 87, jadi hasilnya 1087. Nah, untuk koordinat 2 dengan rumus x1 ditambah dx1, yang mana x1 1087 ditambah dx1 yang kita cari sebelumnya 2,82, didapatkan 1089,82. Kemudian pencarian x3 dapatkan dengan rumus x2 ditambah dx2. Nah, x2 ini 1089,82 dan dx2 yang telah kita cari pada lembar sebelumnya, dapatkan hasil 1094,35. Begitu juga untuk pencarian x4, x5 sampai x6. Lanjut untuk y dengan rumus yang sama tetapi metode yang sama tetapi tanda yang berbeda. Di sini kita mencari y dengan rumus pada soal sama dengan x sebelumnya 10xx 87 hasilnya dari NIM saya. Lanjut kita mencari untuk
koordinat Y yang kedua, yang mana rumus Y1 ditambah DY1. Y1 dapatkan dari 1087 ditambah DY1 pada yang kita dapatkan dari lembar sebelumnya. 1087 ditambah 2,29 dapatkan hasil 1089,29. Begitu juga untuk pencarian Y3, Y4, Y5 dan Y6. Kita lanjut untuk pencarian Z. Z di sini pada catatan pada lembar sebelumnya pada tabel diharuskan untuk XX, yang mana XX ini 2 NIM terakhir saya yaitu 87. Lanjut kita untuk mencari Z2. Z2 dengan rumus Z1 ditambah VD1, yang mana VD1 pada lembar sebelumnya yang sudah kita cari terlebih dahulu, yang dimana Z1 yaitu 87 ditambah 3,64 didapatkan hasil 90,64. Kemudian Z3 dengan rumus Z2 ditambah VD2, yang mana Z2 90,64 ditambah VD2 kita dapatkan dari pencarian pada lembar sebelumnya yang telah kita cari sebelumnya, didapatkan hasil 91,46. Begitu juga untuk pencarian Z4, Z5 dan Z6. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe nih guys. Tunggu video-video berikutnya. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.